Abu Nawas. Oh, Abu Nawas. Si Abu Nawas. Siapakah engkau Abu Nawas? Adakah orang yang bernama Abu Nawas? Di manakah kau berada? Abu Nawas diumumkan, yang punya nama Abu Nawas ditunggu kedatangannya di sini. I want you. Pasalnya yang mulia Sri Paduka Sultan Harun Ar-Rasyid sedang mengidap sakit. Bukan sembarangan saja sakitnya, seluruh tubuhnya menggigil kedinginan. Ini pasti masuk angin. Masuk angin. Sehat walafiat. Maka terjadilah perang dengan angin. Angin dilarang masuk. Agar angin jangan masuk. Angin harus ditangkap. Diapakan? Penjarakan. Supaya angin jangan masuk. Sehat walafiat. Para menteri bersidang sampai suntuk begadang. Maka keluarlah sebuah nama. Oh, Abu Nawas. Abu Nawas, oh Abu Nawas. Maka diumumkan kepada halayak ramai, Abu Nawas harus bisa memenjarakan angin. Abu Nawas. Begitulah Sahibul Hikayat. Seluruh Baghdad mencari sang Abu Nawas. Siapakah dia? Siapa yang bernama Abu Nawas itu? Cuma tokoh dalam hayalan. Hari pertama berlalu. Hari kedua dan ketiga belum nampak juga batang hidungnya. Tapi hari berikutnya, orang di mana-mana tambah jadi mengunjingkannya. Apakah betul ada orang yang bernama Abu Nawas? Apa keistimewaannya? Apakah dia seorang yang jenius? Kenapa ya sampai diminta sultan untuk urusan memenjarakan? Oh iya, sekali lagi. Memenjarakan angin. Apakah dia betul-betul sanggup? Dia bagaikan satria yang ditunggu-tunggu. Abu Nawas tidak urung adalah gosip paling heboh di penjuru negeri. Dari tenda musafir sampai ke ibu rumah tangga pun tidak ketinggalan membicarakannya. Dari karavansari sampai juga ke lorong jalanan. Dari puri saudagar hingga koridor istana. Ternyata nama Abu Nawas lebih terkenal dari Raja Harun Al-Rasyid. Sampai-sampai di balik jeruji besi.
Siapa dia? Dia Abu Nawas. Ya, katanya sih, dia serba bisa. Ya, kalau benar, orang macam kita sudah tamat harapannya. Dia itu memang orang yang sok tahu. Masa Angin mau dipenjarakan? Benarkah Angin bakal dia penjarakan? Yang jelas, hari tambah hari kian antusias orang menanti di lapangan. Maka tiba hari yang ketujuh. Abu Nawas! Abu Nawas! Harap segera datang untuk memenjarakan Angin ke dalam sangkar ini. Apakah di antara kalian ada yang bernama Abu Nawas? Apakah kamu sekarang berada di sini? Ada di antara orang-orang ini? Wahai Abu Nawas, hadiah dari raja berlimpah-limpah menunggumu di sini. Ayo, tunggu apa lagi? Cepatlah datang Abu Nawas, Kak. Aha, kamu pasti Abu Nawas. Ya. Aku yakin kamu si Abu Nawas. Ya, akhirnya muncul juga di sini. Inilah dia. Abu Nawas. Sehat walafiat. Abu Nawas, apa kamu tahu sebabnya kamu diundang kemari? Ya, mengurung. Ya, di dalam sangkar itu. Angin. Oh iya, mengenai hadiahnya. Sebut saja, jangan malu-malu. Ayo. Bila sehat walafiat. Kamu bukan Abu Nawas. Rozak, dia bukan Abu Nawas. Pengawal! Tangkaplah gadungan ini. Jebloskan dia ke dalam penjara. Rasakan naas kamu sekarang. Kamu menipu. Hei, tunggu dulu. Lepaskan dia. Ya, akulah Abu Nawas. Lihat. Iya. Wow, lagi-lagi ada seseorang mengaku sebagai Abu Nawas. Kamu pasti sama saja dengan si naas itu. Kamu coba menipu kami, ha? Saya mohon, lepaskan dia. Oh, sehat walafiat. Tidak jadi. Coba kamu buktikan kalau kamu Abu Nawas. Saya mungkin bukan Abu Nawas. Mungkin, tapi yang jelas tidak mungkin adalah sangkar semacam ini dipakai menampung angin. Coba Pak Duka bayangkan, kalau kita masukkan angin ke dalam sangkar ini, maka dia akan hancur berantakan. Ya, logis. Saya Abu Nawas minta waktu. Nah, rupanya setelah yang ditunggu-tunggu muncul, semua orang kini masih harus bersabar. Alkisah, lewat tawar-menawar, Abu Nawas minta waktu 9 hari dengan alasan yang akan dijelaskannya di hari yang dijanjikan. Apa boleh buat. Keesokan harinya, sang menteri pagi-pagi sudah dapat tugas menyelidiki Abu Nawas. Seluruh kota ditelusuri, semua warga juga diamati. Aku harus cari tahu siapa dia sebenarnya, di mana dia tinggal, dan apa keahlian. Ayo cepat mandi, masuk ke dalam rumah. Hei, awas kau. Jangan sampai nanti pada saatnya dia akan mengecoh kita semua. Ya. Ya, aku harus cari tahu. Sepanjang hari, dia masih berputar-putar. Sampai akhirnya, sebuah keributan menarik perhatiannya. Kembalikan anakku, ini anakku. Kamu jangan ngaco. Hei, kamu yang ngaco. Ini jelas-jelas bayiku. Aku yang melahirkannya. Bayi ini kamu curi dari rumahku kan? Ayo kembalikan. Tidak, ini anakku. Tidak. Itu ada Tuan Menteri. Tuan Menteri, tolong kami Tuan Menteri. Kami butuh keadilan. Tuan Menteri, dia telah mencuri bayiku. Hei, kau yang telah mencuri bayiku. Bohong, Tuan Menteri. Tunggu, sabar. Sabar. Mencuri. Inilah kesempatan yang terbaik untuk mencari rumah si Abu Nawas sekaligus mengujinya. Masalah semacam ini agaknya butuh bantuan seorang yang bijak. Tuan benar. Logis kan? Ya, kenapa?
kita cari saja rumah si Abu Nawas. Baiklah, aku siap. Tapi tunggu dulu. Siapakah yang mengetahui di mana dia tinggal? Apakah kalian berdua mengetahuinya? Maaf, aku tidak tahu. Kau tahu tidak? Aku juga tidak tahu. Tapi bukankah kita bisa... Naas! Kamu? Lagi-lagi kamu kurang ajar. Oh ya, bukankah si Naas ini bisa kita jadikan sebagai penunjuk jalan ke rumahnya si Abu Nawas? Maka atas panduan si Abu Naas, mereka beriringan menuju ke rumah Abu Nawas. Petang itu juga, sang menteri sudah kembali ke istana melaporkan hasil lengkap penyelidikannya. Paduka yang mulia, begitulah akhirnya aku sampai di rumahnya. Dan ternyata Paduka, dia adalah seorang yang betul-betul cerdik sekali, sangat cerdik. Oh, rupanya ini rumah si Abu Nawas. Baiklah, aku ingin buktikan. Ya. Akan kuuji dia. Tapi sebelum kita mulai, mari kita lihat. Kalau dia pintar, bagaimana cara dia turun dari situ? Sekarang lihatlah. Abu Nawas! Ada tamu! Oh, Tuan Menteri, angin apa lagi yang membawa Anda kemari? Oh, pasti angin yang sudah tidak sabar minta dipenjara, kan? Kebetulan sekali Abu Nawas. Begini, kami memerlukan bantuanmu. Oh, apa itu? Dua ibu ini... Lantas, apa jawaban dia? Terus selanjutnya apa? Hah? Oh, begitu. Itu masalah gampang. Hop, lihatlah. Nah, seperti semangka ini, dibelah menjadi dua. Separuh untuk ibu ini, separuh untuk ibu itu. Adil kan? Ya, logis. Ayo sini, biar aku membelahnya. Ayo, berikan padaku. Ayo. Sudah, serahkan bayi itu. Ayo, bawa bayi itu kemari. Ampun. Tolong Abu Nawas, jangan diapa-apakan bayi itu. Saya mohon. Tuan Menteri, biarlah bayi itu dia ambil. Saya ikhlas, saya rela. Asal bayi ini jangan sampai dibelah. Mohon, saya mohon. Bagaimana Tuan Menteri? Oh, sudah jelaskan? Siapa ibu bayi yang sebenarnya? Ya. Ibu yang asli tak akan biarkan anaknya disakiti. Apalagi sampai dibelah menjadi dua. Ya, pengawal, tunggu apa lagi? Masukkan ibu gadungan ini. Dia telah mencuri bayi orang lain. Rasanya kita masih perlu tes sekali lagi. Masih perlu dites. Tes apa lagi? Yang mulia, kami berdua belum dapat kesempatan untuk mengujinya. Benar. Iya tuanku, siapa tahu Abu Nawas masih dapat takluk oleh satu di antara kami. Jadi kami perlu untuk mengetesnya. Ya, logis. Lagi pula, tes berikutnya seyogyanya disaksikan langsung Yang Mulia sendiri. Ya, sudahlah. Undang dia ke istana besok. Abu Nawas, coba jawab. Telur dan ayam, mana yang lebih dulu? Ya, tentu saja ayam lebih dulu. Kenapa harus ayam? Kan harus ada telur sebelum bisa ada ayam. Baik, kita buktikan saja. Nah, perhatikan baik-baik. Kita taruh ayam dan telur berhadapan. Lalu kita perhatikan siapa di antara mereka yang lebih dulu mengenali lawannya. Nah, ayam mendekati keranjang telur. Menoleh ke kiri, menoleh ke kanan. Ya, ayam mulai naik. Ya, naik ke dalam keranjang. Ya, sekarang terbuktikan ayam langsung mengenali telur. Sebaliknya, telur tidak bisa mengenali ayam. Berarti jelas pasti ayam lebih dulu ada. Logis. Ya, masuk akal.
Nah, sekarang giliranku. Abu Nawas, sekarang aku yang akan mengetesmu. Adakah sesuatu di dunia ini yang jumlahnya melebihi jumlah bintang-bintang di langit? Pasti engkau tidak bisa menjawabnya. Oh, ada? Ada? Coba jawab kalau kau bisa. Tentu saja ikan di laut. Logis. Bisanya logis. Kalau kau memang bisa, coba buktikan. Bintang-bintang di langit itu jumlahnya tidak terhingga. Bagaimana kau bisa membandingkannya dengan ikan yang ada di laut? Ya. Bintang di langit memang banyak sekali. Tapi sejak dari zaman dahulu, jumlah itu belum pernah kita kurang-kurangi. Sementara ikan di laut tiap hari kita ambil. Namun tetap saja tidak habis-habis jumlahnya. Itu berarti jumlah ikan lebih banyak daripada bintang di langit. Logis. Ya, masuk akal. Satu demi satu ujian dilalui Abu Nawas. Akankah dia akan meluncur terus hingga hari ke-9 yang dia minta? Abu Nawas, seluruh Baghdad menunggu Anda untuk memenjarakan angin. Namun aku tidak punya kesabaran itu. Besok adalah hari besar kurban. Aku tunggu Anda untuk berhadap-hadapan di lapangan istana. Wassalam. Rupanya ini si Abu Nawas itu. Ya, inilah saatnya kedua tokoh bertemu. Hei, Abu Nawas, jangankan angin. Binatang ini yang aku duduki sekarang belum tentu mampu kau tundukkan. Hah? Belum seorang pun yang aku jumpai sanggup menyuruhnya menggelengkan kepalanya. Begini, ayo Rajab, ayo, menggelenglah. Yup, dia pasti akan menuruti perintahku. Ayo Rajab, ayo, menggelenglah. Ayolah, menggeleng. Tak mau dia. Hei, Abu Nawas, jangan sesumbar soal angin. Hadapilah dia dulu. Hei, ada apa ramai-ramai begini? Itu tuanku, rupanya Abu Nawas sekarang sudah ketemu batunya. Ayo Abu Nawas, sanggup membuat dia menggeleng? Itu gampang, Rajab. Kau binatang yang cerdik kan? Nah, hari ini hari kurban kan? Lihatlah, orang-orang berbondong-bondong datang kemari dengan membawa hewan untuk dijadikan Ya, kamu pintar. Nah, tahukah kamu, dagingmu ini mengesankan juga bobotnya. Nah, apakah hari ini tuanmu kemari membawa seekor hewan untuk dikurbankan? Ayo Rajab, jawab pertanyaanku. Ayo, jawab. Sekali lagi. Apakah tuanmu membawa seekor hewan untuk dikorbankan? Ayo jawab. Ayo jawab. Semua orang menunggu untuk mengantri daging itu. Ayo jawab. Itu belum cukup. Abu Nawas, bikin dia supaya menganggukkan kepalanya. Itu lebih gampang. Begini. Gajah melawan semut. Ternyata semut menang dan gajah kalah. Apakah gajah menyerah? Ayo jawab Rajab. Apakah gajah menyerah kalah? Menyerah ya? Hebat. Dia mengangguk. Ya, dia mengangguk. Aduh. Ada apa ini?
Ini pasti ulah si Naas. Awas kau ya. Maaf ya. Maaf. Saudara-saudara, inilah saat yang kita nanti-nantikan bersama Abu Nawas. Abu Nawas hari ini akan memenjarakan angin. Acara yang mendapatkan perhatian amat luas ini disiarkan langsung ke seluruh penjuru dunia. Kini, Abu Nawas sudah memasuki ruangan. Tapi sebelum detik-detik yang bakal jadi legenda... Rupanya dia yang ngocok. Anda sebaiknya jangan beranjak dulu kemana-mana. Kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Nah ibu-ibu, daripada hobi nonton opera sabun, lebih baik mencucilah dengan sabun cap opera. Cucian Anda dijamin akan... Abu Nawas, apakah sudah berhasil angin kamu tangkap? Para pemirsa di rumah, Abu Nawas mengeluarkan... Yang Mulia, apakah Yang Mulia masih ingat cerita sebangsa jin yang dikurung di dalam botol? Ya. Lalu? Nah, angin yang masuk ke tubuh manusia ibaratnya seperti jin juga. Dia saya undang masuk ke dalam perut. Lantas saya jebak keluar dan masuk ke dalam botol. Itu botol kosong. Apakah Paduka masih suka bersin-bersin? Oh, sehat walafiat. Tidak lagi. Setelah saya minta tenggang waktu 9 hari, nafas Paduka tidak akan tersumbat lagi. Nah, bukti botol ini isinya angin. Mohon Paduka sudi menciumnya. Silakan dicium. Silakan Paduka menciumnya. Para pemirsa, cemerlang, jenius, itulah akhirnya. Tadi Abu Nawas telah menunjukkan cara memenjarakan angin. Orisinil, luar biasa. Logis. Tapi, kecemerlangan ternyata berbuntut bencana. Itulah yang dialami Abu Nawas. Karena hari itu Abu Jahil baru kembali dari lawatannya ke luar negeri. Abu Jahil menjadi berang melihat apa yang terjadi dalam istana. Abu Nawas. Abu Jahil tidak dapat menahan amarah. Ia langsung mengeluarkan perintah membongkar rumah Abu Nawas. Ratakan dengan tanah. Jangan sampai ada yang tersisa. Dia telah menghina Sultan, telah menghina kerajaan. Biar seluruh dunia tahu siapakah yang top saat ini. Ayo tulis, ayo potret. Begitulah nasib yang menimpa Abu Nawas. Tapi apakah ia akan menyerah? Agaknya tidak. Bukan Abu Nawas kalau kehabisan akal melakukan pembalasan. Betul kan? Dia punya ide. Rupa-rupanya ada yang bakal lebih seru. Abu Nawas minta menghadap Sultan. Ia hendak mengadukan sesuatu, tapi bukan mengenai rumahnya.
Coba dengar yuk, apa katanya? Yang mulia, hamba punya masalah ham. Ham? Makanan apa itu? Bukan makanan. Oh, kalau bukan makanan, lalu apa? Hak asasi manusia, tuanku. Kalian dengar? Hei, Abu Nawas, aku kira tadi itu semacam nama tempat di mana malam ini kita menginap. Tidak taunya hak asasi manusia. Masalah itu, hamba bisa menyediakan sedikit tempat di ruangan penjara. Logis, kalau logis. masalah menginap, Sesekali nanti merasakan penjara. kami akan Seperti menyediakannya. angin. Yang mulia, hamba sering terganggu oleh seekor lalat. Seekor lalat? Apa maksudmu? Dia selalu hinggap di makanan hamba, tuanku. Karena itulah, hamba minta keadilan untuk membela hak hamba. Yang akan kau lawan itu lalat. Ya, itu benar sekali. Hamba minta surat kuasa pembela diri secara tertulis, guna menghajar siapapun yang terbukti mengganggu hak asasi hamba yang mulia. Sekalipun itu seekor lalat. Ya, itu benar. Gampang. Sirik, Hamba buatkan tuanku. surat itu. Cukup? Oh, terima kasih yang mulia. Kalau begitu, apakah hamba boleh menggunakan surat kuasa ini secepatnya? Ya, silahkan kau gunakan. Permisi yang mulia. Awas kau. Target in sight. Berikutnya lebih seru lagi. Dia ke situ dia.
Awas. Jangan. Siapa itu? Aduh, alamak. Cukup. Aduh, malah dibawa ke sini. Tutup saja. Ente, coba pukulannya. Pukullah. Bakalan itu.
Yang mulia, bagaimana ini? Yang mulia, apa yang harus kita lakukan? Tanyakan saja pada Abu Nawas. Harus bagaimana? Rojak, panggilkan Abu Nawas sekarang. Abu Nawas! Abu Nawas!